Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para penguji, yang terhormat Bapak Wakil Direktur SPS, Bapak Dr. Hamka Hasan MA, yang saya hormati Bapak Dr. Imam Sujoko MA, kandidat Nizar Idris yang berbahagia. Alhamdulillah di hari-hari libur kita masih bisa tetap semangat untuk melaksanakan ujian pendahuluan. Ini karena memang kita demi meluluskan anak angkatan 2017 ya. Terima kasih, supaya bersih dari peredaran ya. Dan alhamdulillah syukur kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi pandemi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk memperlancar acara ujian pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan Nizar untuk mempresentasikan temuan-temuannya tidak kurang dari 10 menit ya. Jadi fokus aja ke beberapa kajian teoritis ya. Mungkin rumusan masalah sedikit, kemudian kajian teoritis dan temuan-temuannya. Saya persilakan. Saya share screen dulu, Pak. PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati pembimbing sekaligus ketua sidang Bapak Arif Samhari, dan yang kami hormati penguji ujian tesis kali ini Bapak Dr. Imam Sujoko dan Bapak Dr. Hamka Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya ingin menjelaskan apa yang telah saya tulis, Islam Nusantara dan Islam Transnasional, kajian analisis pemikiran Siraj. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya menulis tema ini? Tentu karena saya berangkat dari latar belakang kondisi Islam. Pertama adalah kondisi Islam Timur Tengah. Ketika itu bagaimana awal Islam transnasional itu mulai lahir, tentunya dikarenakan melemahnya kekhalifahan Turki dan menguatnya ide pan-Islamisme untuk melepaskan diri dari jajahan kolonial, sehingga nanti dari situ lahirlah kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok yang lainnya. Terus yang kedua, latar belakang yang lain adalah terjadinya Arab Spring atau musim semi Arab, atau diistilahkan juga adalah Ats-Tsaurah Al-Arabiyah, yang terjadi pada negara Timur Tengah, dimulai dari negara Tunisia yang diawali dengan terbakarnya Ali Bouzizi, salah satu pedagang sayur yang membakar dirinya sebagai protes atas kondisi negara yang terus-menerus dalam kondisi yang sama. Akhirnya Arab Spring itu efek dominonya terus bergelora sampai masuk ke Mesir, Syria, Yaman dan lain sebagainya, dan sampai sekarang efek domino itu masih terus berjalan dan belum selesai. Ditambah lagi dengan munculnya kelompok-kelompok jihadis yang melakukan teror dengan mengatasnamakan Islam seperti ISIS dan Al-Qaeda. Memang sekalipun embrio dari Al-Qaeda sudah lama ada ketika konflik Afghanistan dan lain sebagainya, lalu dengan adanya Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Daulah dan lain sebagainya, sehingga dengan kondisi seperti ini mendiskreditkan nilai-nilai luhur Islam, yang seharusnya Islam adalah agama yang luhur, agama yang santun dan lain sebagainya, namun berubah sebagai agama teroris. Nah, selanjutnya saya juga menemukan hasil survei khususnya di Indonesia ini, bahwa yang dilakukan oleh Wahid Institute dari total 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi dan seterusnya, dari 59% itu 92,2 tidak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci
menjadi pejabat negara. Ini surveinya berkaitan dengan toleransi dan radikalisme. Dan untuk tema radikalisme, 72% responden menolak untuk melakukan tindakan radikal dan 77,7% bersedia melakukan dan 0% justru pernah melakukannya. Selanjutnya ada survei dari Al-Fara dan Mata Air yang intinya adalah relasi untuk negara atau pembentukan negara Islam dengan penerapan keislaman secara kafah ini 29,6% profesional setuju negara Islam perlu diperjuangkan. Saya hanya sedikit membaca saja, tidak terlalu panjang. Dan ketika titik penelitiannya terkait perda syariah, 27,6% dari total semuanya setuju. Nah, dari sini, dari beberapa faktor ini, faktor yang pertama adalah bagaimana perkembangan Islam di dunia Timur Tengah sehingga diskreditan nilai luhur Islam itu semakin bergejolak dengan konflik-konflik yang tadi disebutkan. Dan akhirnya efek domino itu masuk ke Indonesia dengan hasil survei yang tadi sempat saya slide-kan. Maka dua faktor ini, yang pertama adalah faktor internal, akhirnya menjadikan atau membuat saya ingin menulis tentang Islam Nusantara dan Islam transnasional. Tentu pertama adalah faktor internalnya untuk menguatkan atas penafsiran Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dan relasi antara Islam dengan nasionalisme. Apakah ajaran Islam transnasional yang masuk ke Indonesia dengan hasil survei tadi itu cocok dengan keindonesiaan kita atau tidak? Dan yang kedua, faktor eksternal, turbulensi politik Timur Tengah ini bagaimanapun juga saya sebagai muslim tentunya merasa tergugah ketika Islam itu dicap sebagai agama teroris. Maka dari sini saya melihat harus adanya tawaran bagaimana konsep berislam secara global itu. Maka lahirlah Islam Nusantara dan Islam transnasional ini, salah satunya seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana gagasan Islam Nusantara menurut Said Aqil Siraj. Yang kedua, bagaimana pembacaan Said Aqil Siraj terhadap ideologi Islam transnasional dan infiltrasinya di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana relasi Islam Nusantara dengan Nahdlatul Ulama. Yang keempat, bagaimana Islam Nusantara dan Islam transnasional memandang konsep negara. Untuk metodologi penelitiannya, tentu sumber penelitiannya adalah buku-buku Said Aqil Siraj, khususnya adalah fikih kebangsaan. Terus untuk sekundernya adalah buku-buku yang lainnya, karena beliau memiliki sekitar 6-7 buku dan beberapa tulisan makalah yang dibukukan dalam satu bundle, dan beberapa literatur seperti beberapa di media-media massa, dan saya juga beberapa kali melakukan wawancara langsung kepada beliau. Nah, untuk metodologi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan library research, kajian pustaka, dan penelitiannya adalah kualitatif. Selanjutnya, temuan. Nah, untuk temuan, Said Aqil melihat bahwa Islam Nusantara ini bukanlah madhab dan juga bukan aliran, tapi ada biasa yang beliau sampaikan itu istilahnya ada tipologi, khosais, dan mumayyizat. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dari tipologi, khosais, dan mumayyizat ini. Sekalipun sebetulnya Islam itu secara substansinya memang universal, maka ada beberapa kelompok yang menolak konsep Islam Nusantara ini karena Islam tidak bisa dikotak-kotakan, tidak bisa dilokalkan karena konsep seutuhnya adalah universal. Namun konsep yang universal itu ketika masuk ke dalam satu daerah, dalam satu titik, maka Islam itu akan berubah menjadi Islam yang lokalistik. Nah, sehingga terjadi persilangan antara Islam yang universal dengan nilai-nilai lokal yang ada di situ, atau lokal jenius atau kearifan lokal. Maka persilangan itu melahirkan adalah Islam Nusantara. Nah, Said Aqil melihat bahwa Islam Nusantara di sini ditempatkan dalam dua tempat. Yang pertama, Islam Nusantara sebagai produk jadi, sebagai output, dan yang kedua, Islam Nusantara sebagai pendekatan. Kenapa Said Aqil menempatkan dua tempat ini? Karena dua hal ini sengaja dibedakan untuk merespon dua hal yang tadi disebutkan. Yang pertama, Islam Nusantara sebagai produk jadi itu merupakan hasil interaksi antara agama dan masyarakat, antara agama dan budaya, antara agama dan kearifan lokal, sehingga bentuk
interaksi dan komunikasi itu yang akhirnya menjadi nilai luhur, menjadi kemumayizat, menjadi kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lainnya atau negara-negara lainnya. Nah, Islam Nusantara sebagai produk jadi ini tentunya tidak bisa kita tawarkan sebagai solusi atas turbulensi politik yang terjadi di Timur Tengah. Kenapa? Karena tentu permasalahan yang dihadapi dengan Nusantara dan Timur Tengah berbeda. Oleh karena itu, Islam Nusantara sebagai produk jadi ini hanya bisa dijadikan sebagai solusi bagi kita untuk Indonesia dalam menghadapi infiltrasi Islam transnasional yang semakin masif. Tentunya dengan ideologi-ideologi toleran dan dengan ideologi intoleran dan radikalnya. Yang kedua, Islam Nusantara sebagai pendekatan, sebagai approach. Nah, kenapa di Islam Nusantara dijadikan sebagai pendekatan? Kenapa? Karena dalam Islam Nusantara sebagai pendekatan kita akan bisa melihat bagaimana sebetulnya Islam Indonesia itu terangkai dengan baik dan prinsip-prinsip yang ada sehingga bisa ditiru untuk dijadikan sebagai solusi atas turbulensi politik yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, ketika Islam Nusantara dijadikan sebagai pendekatan, saya menemukan dalam tawaran Said Aqil itu bahwa ada 3 trilogi dialogis dari Islam Nusantara yang ditawarkan oleh Said Aqil. Yang pertama, kemampuan Islam Nusantara dalam mendialogkan antara al-hiwar bainal Islam wal insaniyah, al-hiwar bainal Islam wal wataniyah, dan al-hiwar bainal Islam wal thaqafah. Ini yang menjadi prinsip utama yang akan kita tawarkan kepada negara-negara yang lain, khususnya hasil atau khususnya disebabkan karena konflik-konflik yang tadi disebutkan, baik Arab Spring, Athawr al-Arabiyah, atau dikarenakan ideologi-ideologi radikal dan lain sebagainya. Maka dengan adanya konsep ini, dengan adanya trilogi dialogis ini yang menjadi bangunan dasar untuk membentuk solusi Islam secara global. Nah, saya bisa melihat bahwa al-hiwar bainal Islam wal insaniyah ini menitik beratkan bagaimana kemampuan Islam, khususnya ulama-ulama Indonesia, dalam mengkomunikasikan antara Islam dan agama. Nah, saya melihat Said Aqil sering berkali-kali menyatakan bahwa al-imanu ba'dal amni. Kalau mungkin saya mendengar Habib Ali Al-Jufri, dia mengatakan bahwa al-insaniyah qabla tadayyun. Kalau Said mengatakan al-imanu ba'dal amni, bahwa keimanan itu diletakkan setelah keamanan. Dalam arti keamanan di sini adalah bagaimana kita menciptakan konsep insaniyah itu ada, baru setelah itu kita berbicara tentang agama Islam. Oleh karena itu, berkali-kali Said Aqil mengatakan bahwa konsep yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad ketika haji wada, bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan bahwa jagalah harga diri kalian, jagalah keluarga kalian, harta kalian, dan lain sebagainya, itu terangkum dalam konsep maqasidus syariah yang hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul ird, hifdzun nasl, yang ada 5 tersebut. Selanjutnya, kemampuan al-hiwar bainal Islam wal insaniyah ini yang menjadi pijakan dasar bagaimana Islam mampu berjaya sampai sekarang. Yang selanjutnya, al-hiwar bainal Islam wal wataniyah. Ada hal menarik bagaimana Said Aqil mencoba untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berbicara wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Said Aqil melihat bahwa kemampuan ulama dalam melakukan dialog antara agama dan wataniyah itu sangat penting sekali. Buktinya buktinya Al-Qur'an menyampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. Namun Said Aqil menafsirkan secara mungkin tafsir mainstream mengatakan bahwa yang dekat, yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang paling luhur, yang paling mulia. Namun dalam ayat tersebut Said Aqil mencoba mengkoneksikan dengan al-hiwar bainal Islam wal wataniyah dengan dikaitkan dengan syu'ub, bahwa yang paling luhur, yang paling mulia di sisi Allah adalah bangsa.
bangsa yang bertakwa, dalam hal ini bangsa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bangsa yang mampu menjaga nilai-nilai luhur budaya, sosial dan lain sebagainya, mampu menciptakan pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu Said Akil melihat bahwa di sini bukan bangsa yang ada di Timur Tengah yang secara ketakwaan itu paling dekat di sisi Allah, tapi justru bangsa-bangsa Eropa yang mampu menjaga nilai kemanusiaan, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini berangkat dari al-hiwar bainal Islam wal Wataniyah. Oleh karena itu, Said Akil melihat bahwa dialogis yang dialog yang kedua ini adalah hal yang sangat urgen. Yang ketiga yaitu adalah al-hiwar bainal Islam wa thaqafah. Bagaimana kemampuan ulama pada saat itu melihat Islam atau masyarakat Indonesia yang sudah luhur dengan ajarannya, yang sudah memiliki ajaran yang sangat tinggi, dan Islam datang dengan membawa ajaran dan ideologi yang baru. Oleh karena itu, untuk membaca dari dialog yang ketiga ini, Said Akil melihat bahwa ada 4 pendekatan. Yang pertama bisa dilihat dari bagaimana ulama pada saat itu mengadaptasikan ajaran Islam secara perlahan, lalu setelah itu bagaimana ulama melakukan netralisasi. Netralisasi di sini memilah antara ajaran yang sesuai dengan syariat dan ajaran yang tidak sesuai dengan syariat. Lalu setelah itu pendekatan yang ketiga adalah meminimalisasikan jika ada budaya yang kira-kira 3 menit lagi ya. Ketika budaya masih memiliki bisa diminimalkan, maka diminimalkan, dan selanjutnya adalah amputasi ketika budaya yang tidak mungkin diakomodir maka dihilangkan. Nah, selanjutnya saya menemukan bahwa Islam Nusantara ini bagi Said Akil bisa dijadikan sebagai antitesa dari teori The Clash of Civilization-nya Samuel Huntington. Kenapa? Karena Samuel Huntington mengatakan bahwa setelah Perang Dingin maka akan terjadi pertikaian antara agama dan budaya. Namun Said Akil membuktikan bahwa di Indonesia, di Nusantara, hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena adanya persilangan yang sangat kuat antara agama dan budaya. Selanjutnya Islam transnasional bisa dikatakan di sini sebagai pergerakan demografis, bisa juga dijadikan sebagai lembaga keagamaan yang memiliki jaringan yang transnasional, dan tentunya ada ideologi yang berkelindan di antara itu semua. Nah, selanjutnya dari flare ini dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi Wahabi, Jihadis, lalu dengan bantuan Dewan Dakwah Islam Indonesia, terus sampai terjadi infiltrasinya dalam bentuk PKS, HTI dan lain sebagainya, yang intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah formalisasi syariat Islam atau iqamatul khilafah, dan ini dalam teori Islam Nusantara ditentang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya dalam membaca hubungan antara agama dan negara, kita melihat bahwa Said Akil melihat bahwa wasatiyah ini sebagai entry point-nya. Bagaimana negara yang khusus berbicara terkait dengan negara Islam, negara yang khusus berbicara tentang sekuler, dan Indonesia mencoba untuk mencari jalan tengahnya, mencari khasnya, yaitu adalah sebagai negara yang Pancasila, sebagai nasionalis religius. Nah, ini berbicara nasionalis religius sangat panjang sekali. Kenapa? Karena nasionalisnya Indonesia berangkat dari keagamaan. Akhirnya ketika agama mencoba untuk dipeta-petakan, itu tidak akan pernah bisa, karena nasionalis yang ada di Indonesia ini berawal dari nasionalis yang dibawa oleh kiai-kiai kita. Nah, wasatiyah ini berangkat pula sebagai entry point-nya, berangkat pula dari metodologi islamisasi yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Said Akil islamisasi yang dilakukan ulama-ulama pada saat itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan dengan tadarruj, dengan bertahap. Yang kedua dengan adamul haraj, tidak ada pemberatan. Dan yang ketiga dengan adanya taklilut taklif. Kesimpulannya, Islam Nusantara menurut Said Akil adalah wajah keislaman yang ada di Asia Tenggara, dan Islam Nusantara bisa diletakkan sebagai produk jadi atau sebagai pendekatan, dan relasi antara NU dan Islam Nusantara ini merupakan relasi seperti halnya ibu dan anak, karena memang Islam Nusantara lahir dari pergolakan pemikiran ulama-ulama NU. Nah, dalam memandang posisi hubungan antara agama dan negara, Islam Nusantara dan Islam transnasional memiliki perbedaan yang sangat jauh. Islam Nusantara melihat substansi dari ajaran Islam itu sendiri, sedangkan Islam transnasional lebih terhadap formalisasi bentuknya.
Terima kasih. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Hamka Hasan selaku penguji untuk memberikan masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak Dr. Abdam Hari, PhD, Bapak Dr. Hamsu Joko, Saudara Nizar Idris, dan Saudara Adam. Baik, saya kira ada 3 hal di sini ya. Yang pertama adalah tentang Islam transnasional ya. Ya, Pak. Ya. Yang kedua adalah Islam Nusantara. Yang ketiga adalah pemikiran Syed Agil, Kiai Syed Agil. Sebelum itu, ya nanti Pak Imam nanti yang awal-awal saja ke abstrak, kemudian ininya latar belakangnya. Saya kira latar belakangnya ini masih menyesuaikan dengan yang dulu itu ya. Iya, Islam Nusantara sebagai konflik, sebagai solusi konflik Timur Tengah ya. Iya, Pak. Ya nanti bisa disederhanakan itu saya kira ya. Siap, Pak. Ya. Jadi intinya ada Islam, jadi ada Islam Nusantara, ada Islam transnasional. Nah itu mungkin bisa menjadi problematika di latar belakangnya gitu ya. Ya karena ini kan lebih ke dalam ini. Ya. Kalau kemarin kan lebih ke semacam ekspor ya. Nah ini kan lebih internal ini. Ya, selanjutnya pertama di bab 2 ini sekarang ini apa definisi Islam Nusantara? Definisinya, Pak. Ah, Untuk bab 2 saya mencoba untuk menyajikan teori tentang definisi Islam Nusantara. Saya mencoba untuk memetakan antara definisi dari Islam itu sendiri, dan saya mencoba memetakan antara konsep Nusantara itu sendiri, karena memang ada beberapa yang mencoba untuk menafsirkan Nusantara itu apa. Apakah Nusantara itu sifatnya geografis atau Nusantara itu Nah, sifatnya filosofisnya? nah sekarang apa definisinya itu? Artinya setelah Anda membaca semua bab 2 konsep-konsepnya ini, nah apa definisinya itu? Definisinya Islam yang berada di Nusantara. Sebentar saya baca, Pak. Islam Nusantara adalah Islam yang berada di Nusantara sebagai hasil dari interaksi antara agama dan masyarakat, antara agama dan budaya, antara agama dan sosial historisnya. Jadi tentu dari interaksi itu melahirkan suatu yang genuine, suatu yang khosois, yang mumayyizat tadi. Nah itu kan belum bisa dipahami gitu ya. Ini karena memang dalam berbagai buku ya. Kalau misalnya Ahmad Baso ya. Ya. Kalau Ahmad Baso menyatakan bahwa Nah isinya kan justru bukunya itu kan memang judulnya Islam Nusantara ya. Betul, Pak. Dengan berbagai macam rancangan buku-buku selanjutnya. Ya kan? Kalau Ahmad Baso Nah, tapi justru di sini itu kan justru cerita tentang kie-kie di dalamnya gitu kan. Iya, Pak. Nah, makanya naskah ini sederhananya itu, nah apa sekarang yang Islam Nusantara itu? Untuk naskah ini saya mencoba untuk menyajikan beberapa
pendapat-pendapat tentang Islam Nusantara. Kalau Ahmad Baso menyatakan bahwa yang dimaksud Islam Nusantara adalah persilangan antara Islam dan Nusantara, maka disebutkan produk Islam Nusantara itu seperti halnya produk antara amalgamasi istilahnya, atau hibrida, produk hibrida yang akhirnya karena memiliki persilangan itu yang antara agama dan budaya, lalu menciptakan nilai kekhususan sendiri. Istilahnya adalah persilangan. Nah, kalau Said Akil melihat bahwa Islam Nusantara definisinya ya bahwa Islam yang Enggak, sebelum situ. Ini kan dulu kan Islam Nusantara dulu perlu didudukan dulu ya. Islam Nusantara itu. Nah, setelah itu kemudian baru masuk nanti ke Pak Kiai gitu. Nah, setelah itu ya, pada akhirnya yang mana Anda pegang di situ, Islam Nusantara itu? Yang saya pegang adalah Islam yang ada di Nusantara, Islam yang berkembang hasil dari interaksi antara agama, budaya, dan kemanusiaan. Nah, kayak apa itu kan juga kan yang ya, kalau yang begitu kan memang di mana-mana kan akan begitu kan ya. Ya, Pak. Artinya ketika Islam yang berkembang di Indonesia berinteraksi dengan kebudayaan, berinteraksi dengan perilaku masyarakat gitu ya. Nah, lalu kemudian itu kenapa itu kira-kira itu? Gimana Pak, bisa diulang Pak? Enggak apa? Ketika Islam berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan budaya, nah terus apa yang terjadi? Yang terjadi tentu ada formula baru, ada hal baru, sehingga hal baru ini yang disebut sebagai mumayyizat tadi. Nah, kalau bisa saya sederhana. Nah, coba diberikan contohnya gitu kayak apa? Ya, Pak. Kalau bisa saya contohkan seperti bahwa konflik antara agama dan budaya yang terjadi di Timur Tengah itu sampai sekarang efek dominonya tidak akan selesai. Bukan tidak selesai, mohon maaf, belum selesai. Nah, berbeda dengan konflik seperti apa itu? konflik kemanusiaan sekarang kayak seperti Arab Spring, mulai dari Tunisia lari ke Mesir revolusi 2 kali. Enggak, kalau itu kan lebih kepada itu kan Islamnya tidak, memang orang Islam, Ya. Tetapi kan tidak mereka juga sholat ya, Betul. mereka juga memahami, tapi karena itu kan itu kan lebih kepada persoalan politiknya kan Ya, ya, Pak. itu. Nah, saya kira belum sampai di situ bicara kita, artinya begini. Nah, saya kan hanya mengatakan begini ya, itu kan yang pertama Islam Nusantara yang dipahami secara konseptual, ya kan. Nah, setelah itu kita masuk kepada pembicaranya Pak Kiai gitu. Apa? Nah, itu yang sederhananya gitu. Nah, ketika misalnya saya tanya, nah apa konsep Islam Nusantara yang dipahami di bab 2? Sederhana saja apa? Nah, ya kan? Ya. Setelah itu yang mana contohnya? Sederhananya seperti ini, Pak. Sederhananya untuk definisi dari Islam Nusantara adalah Islam bagaimana cara kita mencoba untuk memaknai Islam dan mengaplikasikan Islam di Nusantara. Sederhananya seperti itu. Nah, cara memaknai dan mengaplikasikannya tentu merupakan salah satu ejawantah dari metodologi penyebaran Islamisasi yang ada di Indonesia. Contoh yang paling real yaitu adalah bagaimana kita melihat adanya ritual-ritual ibadah di masyarakat grassroots yang mencoba untuk menggabungkan antara nilai-nilai agama dan budaya seperti nadran, seperti 7 bulan dan lain sebagainya. Bahkan tahlil, marhabanan, nah itu salah satu bentuk bagaimana konsep Islam itu melakukan persilangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Kayak
grebeg atau skatenan itu merupakan salah satu nilai budaya yang ada juga di Islam Nusantara. Kalau berkaitan dengan politik memang betul. Tadi disebutkan bahwa kalau misalnya Sebentar. Tadi itu Islam Nusantara tentang rabanan gitu ya, ya, tahlilan, lalu yang lain-lain gitu ya. Itu yang Islam Nusantara itu gitu ya. bentuk contohnya, bentuk contoh bagaimana antara komunikasi antar agama dan budaya sehingga melahirkan ritual yang memang disepakati. Dalam satu sisi secara substansi dia memiliki nilai-nilai agama, tapi satu sisi dia melanggengkan budaya yang sudah ada. Oke. Anda bisa berikan apa subtemanya itu tadi? Subtema Yang Anda sebutkan contoh-contohnya itu, apa subtemanya? Apa namanya itu semua? artikulasi Islam Nusantara, Pak. Atau saya katakan bidang apa tadi yang Anda sebut itu? Bidang. Kalau saya mencoba menjelaskan itu di bagaimana saya mengartikulasikan Islam Nusantaranya. Saya mohon maaf, bidang belum paham, Pak, maksudnya. Anda mengartikulasikan apanya tadi itu? Mengartikulasikan Islam Nusantara dalam bentuk ritual ibadah yang sudah ada, yang sudah mengakar di masyarakat. Berarti kalau saya katakan bahwa Islam Nusantara satu, ya, artikulasi ritual dalam masyarakat, seperti itu ya? Bisa seperti itu, Pak. Satu. Anda tulis di bab 2 itu? Kalau di bab 2 saya nulis artikulasinya, artikulasi Islam Nusantaranya. Jadi mencoba untuk menyampaikan definisi-definisi dan pandangan para ilmuwan tentang Islam Nusantara. Enggak, yang Anda sebutkan tadi itu ada nggak di sini di bab 2? Tadi saya baca di halaman ini, di halaman 48 grebek ada ya? Seingat saya ada, Pak. Saya tulis, Pak. Setelahnya saya mencoba untuk melakukan pembacaan terhadap Islam Nusantara juga di situ ada. Terus yang kedua apa? Selain tadi itu berarti yang pertama artikulasi, terus yang kedua apa lagi? Yang kedua, saya melihat bahwa Islam Nusantara ini merupakan sesuatu yang genuine di Nusantara yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lainnya. Sederhananya contohnya seperti ini, Pak. Konflik yang ada ini saya sekalipun ini terlepas dari politik karena memang kita tidak bisa terlepas dari konflik politik juga, bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah itu sampai sekarang tidak selesai. Di Indonesia sempat ingin terjadi konflik seperti itu tahun 99, 98, 99. Bahkan ketika kemarin konflik masalah pemilu Prabowo sama Jokowi, setelah itu sampai ada 2 orang yang meninggal demo besar-besaran di Bappenas itu. Obanwaslu mohon maaf, dua orang meninggal. Itu triggernya atau awal mula konfliknya sama persis dengan awal mula konflik yang terjadi di Syria. Ya. Jadi saya melihat bahwa kalau Indonesia tidak memiliki mumayizat atau tipologi yang khusus, saya kira konflik itu sudah akan menjadi penyebab. Coba disederhanakan ya, artinya yang pertama berarti yang pertama adalah apa tadi itu? Artikulasi, yang kedua adalah mumayizat gitu ya. Betul, Pak. Di mana Anda itu? Karena yang saya baca di bab 2 ini itu hanya tempelan-tempelan pendapat-pendapat kalau gitu. Untuk yang mumayizat, tipologi dan lain sebagainya itu saya tulis di bab 4, Pak, karena itu memang pendapat dari Kiai Said Akilnya. Berarti bab 2 ini lain, bab 4 lain juga gitu ya? Iya, Pak. Untuk bab 2 memang beberapa teori-teori yang berbicara tentang Islam Nusantaranya. Nah, saran saya begini ya. Jadi ini kan Anda memulai dengan apa? Definisi Islam Nusantara ya, halaman 25 kan Iya, ya? Pak. Ya kan? Nah, setelah itu
Anda kemudian mencoba untuk memahami, jadi itu kan Nusantara itu kan 3 halaman Anda itu kan ya. Iya. Nah, terus ada bait syair di sini. Nah, itu juga saya nggak paham kenapa tiba-tiba ada bait syair di situ. Nah, terus langsung ke nomor 2, artikulasi Islam Nusantara gitu. Iya. Nah, di situ mungkin yang belum ketemu tuh mana Islam Nusantara gitu. Jadi maksudnya seperti ini, Pak. Yang pertama di halaman 24 itu saya mencoba untuk mendefinisikan Islam Nusantara, tapi sebelumnya saya coba untuk 25 di halaman 25 ya. 25. Saya coba untuk preteli satu persatu dulu bagaimana pertama Islam sendiri seperti apa, lalu pemaknaan Nusantara itu seperti apa, karena memang kalau misal pemaknaan Nusantaranya tidak clear terlebih dahulu, nanti pemahaman Islam Nusantara itu akan ngawur, akan ngambar gitu, Pak. Maka di sini. Nah, terus Islam Nusantaranya di mana Anda letakkan sebelum bagian kedua itu? Nah, untuk Islam Nusantaranya memang diartikulasi. Jadi untuk sebelum artikulasi itu saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu Islam dulu, baru Nusantaranya, lalu artikulasi itu pendapat-pendapat dari Islam Nusantara, baru untuk khusus pendapatnya Kiai Said di bab 4-nya. Itu, Pak. Nah, kenapa ada bed di situ? Nah, itu kan nanti akan terpotong tuh. Karena kan di depan Nusantara, lalu ada Islamnya. Iya. Ya, sebenarnya sih dia nanti akan ada sebelum nomor 2 ini. Nah, nomor 2 di sinilah dia sebagai Islam Nusantara yang Anda mau pahami gitu. Ada ahlinya di sini menjelaskan kalau menurut itu al-makna al-idhafi gitu. Jadi ada Nusantara, ada Islam, lalu ada makna al-idhafi. Nah, makanya di situ saya Makna al-idhafi itulah yang sebelum nomor 2 itu menurut saya gitu. Oh, siap, Pak. Nah, itulah yang saya ingin tanyakan tadi. Nah, makna al-idhafi itu apa itu? Karena beberapa kelompok yang mencoba untuk mengkanter Islam Nusantara melihat bahwa Islam Nusantara ini dianggap seperti halnya mazhab baru atau bahkan agama baru. Nah, akhirnya saya jelaskan dalam bentuk syair. Saya coba mengutip dalam bait Alfiyah di situ bahwa persilangan atau penggabungan antara Islam dan Nusantara ini sekalipun memang memiliki makna Islam yang khusus untuk Nusantara, namun ketika kita jelaskan dalam bentuk susunan idhofi, itu kita akan memiliki pemaknaan yang jelas. Bukan Islam min Nusantara atau Islam li Nusantara, Nah, yang Islam mana li itu? Nusantara. Itu di bab 27 di bait itu, Pak. Mohon maaf, halaman 27 di nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhif wa hazif di situ, Pak. Enggak, maksudnya itu kan metode makna idhofinya gitu Iya, kan. Pak. Yang Islam Nusantaranya maksud saya itu. Jadi dibuatkan aja di sini. Siap. Ya. Siap. Yang sebelum nomor 2 itu. Ya, ahlinya di situ, yang mana itu makna idhofi. Ya kan? Siap, Pak. Jadi di sini maknanya di sini, ya kan ya. Bisa induktif, bisa juga deduktif gitu. Iya, Pak. Yang di sini. Setelah footnote 71 itu ya. Iya, Pak. Nah, maksud saya induktif deduktif itu, jadi Anda di sini nomor 2 ke belakang dengan makna-makna semua pemikir tadi itu, ya kan? Anda simpulkan di sini gitu. Iya. Nah, ya kan? Siap, Pak. Jadi artinya Anda menyimpulkan dulu, baru didetailkan oleh artikulasi oleh para pemikir gitu. Iya, Pak. Nah, ya kan? Siap, Pak. Nah, atau Anda ya mau simpan aja di belakang gitu. Setelah Anda mendetilkan, baru menyimpulkan setelah sebelum bab 3 gitu. Itu kan hanya dari khusus ke umum ke khusus, Iya, Pak. kan? Tetapi karena Anda sudah memulai tadi ada Nusantara, ada Islam, nah maka yang pelimpas itu adalah yang di sini nih, ya, alinya setelah footnote 71 lalu sebelum nomor 2 gitu kan? Itu yang umum gitu. Nah, detailnya, nah itu mungkin artikulasi Islam Nusantara itu. Tapi kalau artikulasi sih, ya ini aja pandangan para tokoh gitu. Iya, Pak. Siap. Ya, artinya itu lebih mudah dipahami gitu ya. Ya karena kan bahwa kita ingin mendudukkan gitu ya. Karena tadi saya tanya-tanya Anda selalu ingin membuka jalan bahwa memang ada perdebatan gitu kan.
Nah, oleh karena itu mungkin sebaiknya di sini dia pandangan beberapa tokoh gitu. Lalu ada lagi pro kontra Islam Nusantara. Nah, terus, nah karena apa namanya ya, ini kan banyak yang menulis tentang ini ya, banyak yang ingin menulis tentang ini, ya. Tapi ketika diskusi judul itu belum misalnya dia katakan karena Islam Nusantara menggunakan maslahah al-mursalah. Saya bilang kalau maslahah itu kan sudah memang dari dulu gitu, ya kan? Terus dia katakan lagi Islam Nusantara menggunakan metode al-jam'u. Saya bilang kalau al-jam'u itu kan sudah lama. Nah, maksud saya itu. Nah, itu kemudian saya ingin bagaimana ingin mendalami ya tulisan Anda di sini sambil mungkin kita berdiskusi tentang bagaimana struktur ya metodologinya dalam penyempurnaan gitu ya. Siapa? Nah, lalu untuk bab 4 untuk pakai apa pemikiran beliau tentang Islam Nusantara? Untuk bab 4 saya tadi menemukan penemuan bahwa Islam Nusantara bagi beliau itu adalah sesuatu yang khusus. Atau apa yang beliau definisikan gitu? Beliau mendefinisikannya adalah ekspresi keislaman masyarakat Islam di Nusantara dengan tipologi. Di halaman berapa itu? Untuk tipologinya ada saya tulis di ini Pak, di halaman 91. Apa? Di halaman 91 bahwa Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan konflik-konfliknya itu karena memiliki tipologi yang khusus. Di sini saya bacakan Pak. Kiai Said menyoroti. Yang beliau maksud dengan atau definisi beliau tentang Islam Nusantara apa? Itu tadi Pak, ekspresi keislaman masyarakat Islam di Nusantara dengan tipologinya, dengan khosoisnya, dengan mumayyizatnya. Nah, tipologi khosois dan mumayyizat itu saya coba jabarkan dalam bentuk trilogi dialogis. Di mana kalimat itu ekspresi sikap berkeberagaman orang Indonesia? Di mana dia tulis itu? Maksud saya di halaman mana di sini? Saya lupa, bentar Pak. Untuk yang mumayyizat dan tipologinya ada di halaman 91. Mana ya? Kalau definisinya? Kalau saya coba untuk di akhir di halaman 121 ada juga saya tulis. Apa? Enggak, di halaman 91 saya belum dapetin. 91 yang secara detail, secara rinci itu belum saya temukan Pak, lupa saya nulisnya di mana Pak. Tentang definisinya? Iya. Terus kalau tipologinya? Di halaman 91 ada. Ini yang menurut Said Akil dinamakan sebagai dengan tipologi khosois dan mumayyiz. Halaman apa itu? Halaman 91. Halaman apa? Tentang tipologinya gitu ya? Iya. Sebelumnya dicontohkan bagaimana konflik Indonesia itu bisa tidak memiliki efek domino yang panjang, bisa selesai dengan sendirinya karena memiliki tipologi mumayyizat dan khosois tadi. Bisa sedikit digambarkan itu? Sedikit saja ya? Tentang Islam Nusantara dan penyelesaian konflik? Gambarannya seperti ini, bahwa di Indonesia ini adalah, nah ini ditulis di halaman 90, Said Akil menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat berpotensi untuk terjadinya konflik dengan berbagai ratusan suku dibandingkan dengan Afghanistan yang hanya beberapa 4 suku saja tapi memiliki konflik yang terus menerus sampai sekarang. Nah,
dengan potensi konflik yang sangat besar itu, namun Indonesia mampu bertahan dengan kondisi yang tenang, tentram. Memang ada konflik tapi bisa selesai dengan sendirinya. Salah satunya tadi saya sebutkan bahwa tahun 2015 itu dengan konflik politik yang sangat panas sekali, bahkan ada 2 orang yang meninggal karena demo itu. Nah, itu merupakan salah satu langkah awal yang hampir sama atas terjadinya konflik Ats-Tsaurah Al-Arabiyah yang terjadi di Syria. Namun hal itu bisa diredam dengan sendirinya, bahkan kata Said Akil, konflik 9899 itu hanya bertahan paling lama-lamanya 1 tahun. Setelah terjadinya multipartai itu selesai. Nah, hal ini disebabkan karena adanya mumayyizat khosois yang lahir dari ruh Indonesia itu sendiri. Nah, Said Akil mencoba untuk menyebutkan itu dengan ada ruhul Islamiyah, ada ruhul insaniyah, ada ruhul ta'adudiyah. Itu disebutkan dalam halaman mana tadi? Halaman 91 juga, Pak. Ada ruhul tadayyun, ada ruhul wataniyah. Nah, oleh karena itu, konsep-konsep tadi semua itu ya, konsep tadi itu kan nanti mesti diarahkan gitu ya. Jadi yang pertama, apa itu konsep Islam Nusantara gitu kan ya. Lalu kenapa tiba-tiba muncul ada ruh al-Islam, ada ta'adudiyah, itu dari mana, kok bisa tiba-tiba dikatakan seperti itu kan. Nah maksud saya artinya jangan Anda mengambil di ujung-ujung begitu gitu. Ya, itu yang saya maksudkan gitu ya. Jadi bahwa di Indonesia ada ruh ta'adudiyah, ada ini, ada ini. Nah, terus apa hubungannya itu dengan Islam Nusantara misalnya? Nah itu kan perlu dijelaskan dengan baik begitu kan ya. Oleh karena itu mas, bahwa ruh ta'adudiyah dan yang lain-lain itu ya mestinya itu menjadi rentetan konseptual secara umum gitu ya, bahwa yang Islam Nusantara adalah definisinya ini ya kan, lalu syarat-syaratnya ini ya kan, lalu tujuannya ini, lalu di dalamnya ada nilai. Nah itu maksud saya, konsep-konsep yang mesti dibangun lebih awal dulu, nah baru diuji dalam berbagai macam konflik-konflik kalau Anda ingin menjadikan itu sebagai salah satu solusi konflik ya. Oke, saya kira terlalu banyak ini ya, karena saya juga ingin belajar, karena sudah ada 2 mahasiswa yang kemudian mengajukan juga tema ini, tapi saya masih diskusi panjang lebar gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Wakil Direktur SPS, Bapak Dr. Hamka Hasan, atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukannya tadi yang sangat konstruktif untuk penyempurnaan tulisan Nizar ya, Idris, dan tolong itu semua dicatat ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Imam Sujoko untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Arif Zamhari, PhD, sebagai Ketua Sidang dan juga sebagai pembimbing tesis. Atas nama Ahmad Nizar, yang saya hormati Bapak Dr. Hamka Hasan sebagai penguji, dan Saudara Ahmad Nizar ya, Ahmad Nizar Idris, saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahapan ini ya. Kayaknya saya 2 kali atau 3 kali, agak lupa. 2 Pak. Itu nguji dengan Yai Muksid, Pak Muksid. Ya. Dan banyak pertanyaan ya yang mengharuskan Anda antara melanjutkan judul ini atau beralih haluan, karena memang konsep Islam Nusantaranya khususnya Yai SAS belum Anda temukan ya waktu itu ya. Bahkan para penguji itu meragukan konsep Islam Nusantara ala Yai Said ya, karena sejauh ini beliau tidak punya buku secara khusus yang berbicara tentang itu ya. Mungkin Anda harus menggali secara jauh dengan melakukan wawancara ya, waktu itu catatannya ya, supaya benar-benar bisa digali.
Baik, dan yang berbahagia Mas Adam Hisa ada di sini sebagai host ya. Baik. Ada beberapa catatan dari saya nih untuk Saudara Nizar. Yang pertama tadi disebutkan Pak Hamka, mungkin saya bagian mengingatkan hal-hal yang teknis ya, abstrak. Abstrak agar disesuaikan dengan ini ya, template yang ada ya, atau inilah pedoman yang ada ya. Abstrak itu terdiri dari minimal 3 unsur, tujuan tesis Anda ini apa, metode yang Anda terapkan dalam penelitian ini apa, dan temuannya apa. Minimal itu ya. Kalau sudah ada kajian sebelumnya atau penelitian yang mirip sama, Anda sebutkan apakah temuan Anda ini mirip atau mendukung ataupun menolak, ya mungkin disebutkan. Kemudian pedoman transliterasi ini saya lihat kok berantakan ya bahasa Arabnya itu ya. Baik di Word maupun di PDF. Saya pikir di Word mungkin komputer saya tidak membaca, tapi setelah saya lihat di PDF-nya juga berantakan. Terus abstrak bahasa Arabnya ini kayak JPEG aja nih Anda tempelkan gitu. Yang di PDF-nya ya. Kemudian penulisan footnote ya, agar disesuaikan juga dengan buku pedoman ya. Ini saya lihat menulis halaman ini sering saya menyebutkan ini di ujian-ujian ya. Halaman ini disimbolkan dengan hal titik h titik ya, tidak konsisten, agar konsisten atau disesuaikan dengan buku pedoman ya. Kemudian rumusan masalah ini kan Anda ada 4 ya. Bagaimana gagasan Islam Nusantara menurut Said Agil, bagaimana bacaan Said Agil ya kan terhadap ideologi Islam transnasional dan infiltrasinya, kemudian bagaimana relasi antara Islam Nusantara dan Nahdlatul Ulama, dan yang keempat bagaimana Islam transnasional serta Islam Nusantara memandang konsep negara. Ya, tapi di kesimpulan ini Anda jawabannya banyak sekali, ini ada 9 ini. Semestinya kesimpulan itu kan menjawab 4 ini ya. Kalau memang jawaban Anda perlu panjang ya, berarti berada di bawah sub-sub pertanyaan ini. Maksudnya kalau pertanyaan pertama itu memerlukan barangkali 2 paragraf atau 3 paragraf, tapi masih dalam angka 1 begitu. Supaya klop antara yang Anda tanyakan dengan jawabannya begitu ya. Saya temukan ada 9 poin di situ. Takutnya jadi ceramah kemana-mana. Baik, ada beberapa pertanyaan ya. Tadi mungkin sudah banyak ditanyakan. Pahamkah konsep Islam Nusantara ini Anda harus bisa mengambil kesimpulan ya, atau paling tidak sikap lah begitu. Kalau Anda menyebutkan berbagai pandangan, mungkin Anda bisa mengatakan dari elaborasi ini bisa disimpulkan Islam Nusantara adalah bla 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 begitu. Dan itu juga sudah diingatkan Kiai Muksid ya, seingat saya bahwasanya namanya definisi ta'arif itu harus jami'un mani'un. Ya, harus yang mencakup ya, komprehensif, dan mani itu tidak menerima bantahan begitu. Artinya kalau dibantah dari sana sini itu bisa terjawab gitu. Ya. Kalau Anda tadi sebutkan kan Islam Nusantara adalah Islam yang menggabungkan antara atau mendialogkan antara nilai Islam dengan budaya yang ada begitu ya. Atau yang kalau menurut Said Agil kan ekspresi Islamnya orang di Nusantara kan gitu. Ya, apakah definisi itu menggambarkan keislamannya orang yang ada di Nusantara atau hanya sekelompok saja? Kalau memang sekelompok saja, kelompok yang mana? Kalau misalnya dari kelompok itu juga tidak semuanya sepakat, mungkin bagian dari kelompok itu. Mungkin bisa jadi nanti Anda akan menyimpulkan Islam Nusantara adalah Islam yang dipraktekkan oleh NU, misalnya. Misalnya ya boleh jadi seperti itu definisinya. Atau Islam yang dipraktekkan oleh sebagian NU. Karena kalau saya lihat istilah Islam Nusantara juga tidak semua Kiai NU sepakat begitu ya. Misalnya seperti almarhum Profesor Kiai Mustafa Ali Yaqub, ya beliau juga tidak sepakat dengan istilah itu. Begitu juga yang baru saja almarhumah Profesor Huzaimah juga tidak sepakat dengan istilah itu. Dan juga Kiai Hasyim Muzadi juga beliau istilahnya adalah Islam rahmatan lil alamin ya, bukan Islam Nusantara. Nah, makanya dari referensi-referensi itu
kalau menurut saran saya nih, Anda harus berani mengambil satu kesimpulan begitu, ya, ambil kesimpulan yang supaya nanti kalau ada orang yang tanya itu jelas jawabannya, tidak apa namanya yang masih tidak jami'un mani'un. Ya itu saran saya begitu ya, Pak. Mas Ahmad Nizar ya, mungkin di bab 2 itu dimatangkan di situ ya. Kemudian mungkin kalau tadi Anda sebutkan karakter Islam Nusantara yang sifatnya apa? Insaniyah, Watoniyah dan apa? Wasatiyah ya? Apa tadi? Yang trilogi dialogis Insaniyah, Watoniyah, Watoniyah, sama Sakofiyah. Sokefia. Sebenarnya kalau itu Islam yang tanpa dinamai Nusantara mengandung nilai-nilai itu tidak? Eh, Tentu tiap daerah, tiap negara berbeda-beda. Bagaimana komunikasi antara Islam dan budayanya Bukan, Islam itu sendiri. mengandung, Mbak, mengandung. Mengandung. Artinya dengan menempelkan trilogi ini ke dalam Islam Nusantara, itu hanya sebagai penegas saja atau apa maksudnya? Atau ingin membedakan? Kalau membedakan saya pikir tidak berbeda ya. Ya, Maksudnya nilai-nilai itu memang sudah ada dari Islam itu sendiri, hanya saja mungkin cara pandangnya yang dimaksud insaniyah, watoniyah itu yang akan nanti memunculkan perspektif yang berbeda-beda begitu antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. Tetapi kalau nilai yang Anda sebutkan trilogi tadi itu tanpa ditempelin Nusantara pun juga memang itu sudah ada dalam Islam. iya, Ya begitu. betul. Ya. Nah, makanya ketika disebutkan dengan istilah trilogi itu maksudnya sebagai sebuah mumayyizatnya Islam Nusantara. Kalau mumayyizat itu kan karakter ya, karakteristik ya. Karakteristik itu bahasa lainnya ciri khas ataupun ciri utama. Ya, ciri utama kalau dalam hal ini misalnya ciri utamanya Islam Nusantara adalah ini. Nah, ternyata Islam secara umum juga mengandung unsur-unsur itu, nilai-nilai itu. Nah, Anda harus menjelaskan itu maksudnya apa ya. Siapa? Oke, kemudian kalau menurut Anda ini pertentangan antara Islam transnasional dengan Islam Nusantara ini apa? Bentuknya apa? Pertentangannya adalah ideologi yang dibawa, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa khususnya dalam bentuk konsep negara, dari sekian banyak infiltrasi yang ada di Indonesia, muaranya sama, yaitu adalah bagaimana nanti formalisasi syariat Islam itu ditegakkan atau bahkan ditegakkannya khilafah Islamiyah. Nah, dari sekian istilahnya agenda yang mereka bawa, ini merupakan agenda yang sangat bertentangan dengan semangat keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu adalah semangat untuk bagaimana mengharmonisasikan antara agama dan budaya. Kenapa? Karena ketika agenda formalisasi syariat Islam, agenda penegakan khilafah Islamiyah ini akan mencidrai mereka-mereka yang tentunya masih berpegang teguh terhadap budaya, terhadap kepercayaan mereka, dan bahkan agama-agama yang non-Islam. Jadi itu yang Anda sebutkan di sini, misalnya ada PKS, ada HTI, yang mereka ingin tujuan akhirnya adalah menegakkan negara Islam gitu ya. Muaranya ke situ, Pak. Memang agendanya berbeda-beda agendanya. Kayak contoh untuk PKS dia lebih masuk ke parlemen. Jadi formalisasi yang agenda mereka untuk formalisasi syariat Islam itu melalui parlemen, melalui undang-undang, berbeda dengan HTI yang melalui pergerakan. Nah, kalau Salafi Wahabi berbeda lagi, mereka melalui dakwah, melalui liqa, melalui usroh dan lain sebagainya, tapi tetap muaranya sama, bagaimana untuk menegakkan syariat Islam dan memarginalkan budaya, nilai-nilai luhur, lokal wisdom dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya kurang mungkin Anda perlu buktikan juga ya, maksudnya yang tadi statement yang penggalan kedua dengan memarginalkan budaya leluhur. Ya. Apakah memang demikian? Misalnya PKS masuk ke parlemen, apakah mungkin dalam usulan draft-draft undang-undang yang pernah selama ini diusulkan ya? Mungkin selama ini yang agak getol kan tentang masalah miras ya. Kemudian terkait apa itu? Apakah selama ini juga
berbicara tentang misalnya pengharaman budaya-budaya begitu. Sehingga Anda bisa menyebutkan tadi statement bahwasanya HTI, PKS dan apa tadi lagi? Itu lagi. Nanti ujungnya akan memarginalkan budaya tempat. Untuk saat ini memang belum untuk saat ini, tapi dalam ideologi mereka seperti ideologi tabdibnya, ideologi takfirismenya, ideologi-ideologi yang lainnya. Nah, ketika hal itu diberikan ruang, maka ideologi itu akan diejawantahkan gitu loh, Pak. Itu tertuang ya, tertuang di dalam misalnya ADAT mereka ataupun apa mereka yang mereka punya itu. Perujukan ada apa nih? Untuk mengetahui apa agenda mereka atau tujuan gerakan mereka, ini ada di mana? Saya membaca buku sejarah Salafi Wahabinya, aduh lupa penulisnya. Ada di situ ya. Maksudnya nanti Ada, ujung-ujungnya Pak. mereka Ada. akan apa namanya memarginalkan budaya lokal gitu. Kalau secara bahasa secara utuh memarginalkannya tidak, bahasa secara utuhnya itu. Jadi tapi dengan ideologi puritanisasi Islam, memurnikan ajaran Islam, dari situ sudah tercermin, Pak. Ya, maksudnya ini berarti asumsi kan? Ya, betul. Ya. Nah, maksud saya kalau memang hal itu bisa diperkuat ya supaya tesis pernyataan dalam tesis itu tidak hanya berdasarkan asumsi saja, gitu ya. Ya, Pak. Baik, kemudian mana tadi? Islam transnasional yang Anda sebutkan ditolak di negaranya sendiri ya, seperti Ikhwanul Muslimin ditolak di mana? Di Mesir ya. Ya. Kemudian HTI ditolak di mana? Di Palestina ya. Ya, betul, Pak. Dan kemudian juga dibubarkan di Indonesia ya. Betul. Kecuali Wahabi yang menjadi Ajaran resmi Saudi Arabia. ajaran di Saudi ya. Nah, maksudnya kalau istilah Islam Nusantara itu sendiri apakah juga diterima oleh semuanya, oleh masyarakat Nusantara? Tentu masyarakat Nusantara sendiri masih terbelah untuk menerima konsep Islam Nusantara, karena tadi bahkan di MUI di Sumatera sendiri menolak, di daerah Padang tadi salah, jadi di situ saya tulis itu menolak. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ada agenda-agenda, contoh misal bagi mereka yang tidak sependapat, ada agenda pemerintah untuk mengintervensi cara keberagaman masyarakat dengan dukungan terhadap ide Islam Nusantara ini ada. Nah, tapi paling tidak dengan kalau kita melihat mereka semua ada yang menolak dan sebagainya, paling tidak di sini ada tawaran bahwa untuk mengingatkan bahwa Islam Nusantara sebagai produk jadi, mengingatkan bahwa metodologi Islamisasi yang ada di Indonesia ini adalah ejawantah dari Islam Nusantara, seperti tadarruj, adanya cara Islamisasi secara bertahap, adanya adamul haraj, adanya taklilut taklif, tidak memberatkan. Nah, hal itu kalau itu semuanya kan memang di Islam juga ada ya, tanpa harus disebut Nusantara kan ada memang tadarruj ya kan. Ada memang prinsip-prinsip dalam syariat. Betul, ada, Pak, ada. Tapi ketika kita hadapkan dengan konteks budaya Indonesia yang pada saat itu masyarakat kejawen, masyarakat kapitayan yang sudah luhur dengan keyakinannya, yang sudah kuat dengan pemahamannya, ketika dikenalkan dengan ajaran Islam itu sangat sulit sekali. Maka dari sini dengan adanya tadarruj ini, adanya adaptasi, adanya netralisasi, adanya minimalisasi dan amputasi itu yang akhirnya menjadikan keunikan dalam Islam. Sekalipun dalam Islam memang ada tadarruj, taklilut taklif, adamul haraj. Nah, ketika dihadapkan dengan Timur Tengah, tentu hal itu berbeda. Karena di sana mungkin dengan budaya yang tidak sekuat yang ada di Nusantara pada saat itu. Ya, terakhir ini ya. Mungkin tadi ketika Pak Hamka tanya tentang contoh tadi ya, Anda selalu menyebutkan tadi ya, Arab Spring dan seterusnya. Mungkin kalau itu dikaji lebih jauh ya, sebenarnya karakter orang Arab itu memang luar biasa. Seandainya konflik Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu seperti orang Arab, mungkin akan jauh lebih parah. Ya. Jadi Anda sebenarnya tidak cukup ya hanya melihat
satu sisi itu karena faktor budaya ya, tapi personal orang-orang Arab tuh memang demikian. Kayak misalnya demo di mana? Di Robaah, Ya. di Tahrir, apa, Square. Tahrir Square. Ya, Tahrir Square. Itu tidak pernah terjadi di Indonesia seperti itu. Padahal Indonesia demonya mungkin lebih parah ya, naik gedung parlemen dan sebagainya. Karena memang karakter kita orang Indonesia atau ya Asia Tenggara ataupun Indonesia secara khusus itu tidak mentolo. Kamu orang mana? Orang Jawa atau mana? Jawa Pak, Cirebon, tapi Nah, jadi paham juga. tidak setega. Ya. Apalagi kayak Pak Arif itu orangnya tidak tegaan ya. Ini kita menguji Anda di hari Sabtu itu kan Terima tidak kasih tega. Pak, terima kasih. Kalau kita Istimewa. orang Arab mungkin 20-an orang atau 30 orang ini tidak ada yang lulus. Ngapain kita capek-capek gitu. Siap, Bang, Ya. Pak. Jadi Anda harus memahami dari banyak sudut ya, tidak hanya dari Islam Nusantara ini. Siap, Pak. Nusantara saja. Ya. Oke. Baik, itu saja mungkin Pak Arif catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan pada Bapak Dr. Imam Sujoko sebagai penguji ya atas masukan-masukannya yang sangat konstruktif sekali ya. Saya minta semua tadi baik yang disampaikan oleh Pak Hamka itu nanti menjadi bahan perbaikan ya, Nizar ya. Oke, jadi yang pertama saya ngomong teknis dulu ya. Jadi memang tesis ini sudah saya baca hampir berapa kali ya, mulai titik komanya ya, kemudian sampai pronunciation English-nya dan lain sebagainya ya. Nah, tapi masih ada approach itu yang keliru ya. Nah, itu nanti dibetulkan lagi, tulisannya bukan approach ya. Nggih, Pak, siap. Ya, jadi tolong itu diperbaiki lagi. Jadi saya menggunakan track and change ya supaya Nizar. Inggris Nusantara, Pak Arif. Hah? Inggris Nusantara. Nggih, Pak. Inggris Nusantara. Nah, jadi perlu nanti diperbaiki lagi, terutama abstrak ya. Siap, Ini Pak, nggih, Pak. langsung aja tujuan tesis ini apa ya, untuk membedah, menganalisis atau apa pemikiran Kiai Said Akhil Sirot tentang Islam Nusantara dan respon beliau, responnya terhadap Islam transnasional, mungkin langsung begitu. Baru metodenya pakai apa, temuannya bagaimana dan lain sebagainya ya. Nggih, Pak. Nah, itu layout bab itu, tolong dilihat lagi tuh ya. Bab itu harus di tengah ya, jangan bab langsung ke judul itu. Nggak enak sekali dibaca ya. Nggih, Pak. Bab 2, bab ketemu nggak? Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya, Iya, Pak. itu saya kira. Nah, kemudian diberi pengantar ya. Bab ini ya, tentang apa ya. Bab ini akan menjelaskan tentang ini gitu ya, sebelum masuk ke isi utama dari bab itu ya. Oke, misalkan di bab 2 itu ya, jangan langsung ke subjudul begitu, enggak enak nanti bacanya ya. Kemudian diberi penutup di bagian akhirnya gitu ya. Jadi nah, kayak ini kan ya, judulnya ini kan kelihatan ya, Zar? Kelihatan, Pak. Nah, itu bab, kata bab ini harusnya di atas sini, di tengah, baru kajian teori Islam Nusantara. Nah, setelah itu kamu jelaskan satu paragraf begitu. Ya, bab ini, atau setelah menjelaskan apa sebelumnya, bab ini akan menjelaskan apa saja gitu ya. Baru masuk ke A, kerangka konseptual. Nah, ini kan seperti yang sudah saya sampaikan ini, belum dilupa kali ini. Ya, mohon maaf, Pak. Dan hindari kata-kata kita ya. Oke. Oke ya, walaupun itu ungkapan orang lain, misalkan ungkapan Yahya Stakuf misalkan ya, kita, nah itu jangan ditulis kita gitu aja, kecuali dia kutipan langsung ya. Nah, ini Islam masih banyak I kecil ya. Siap. Oke. Kemudian tadi betul kata Pak Hamka, Anda kurang contoh tentang praktek-praktek yang masuk kategori
Islam Nusantara itu misalkan ya kayak halal bihalal ya, kemudian haul 7 bulanan ya misalkan ya, apalagi misalkan Nadran. nyadran itu masuk nggak nyadran itu? Nyadran itu selamatan apa nyadran Kan itu? laut, Pak. Laut. Larung itu ya, larung saya kira enggak masuk, itu terlalu banyak sinkretisnya itu kayaknya itu. Mungkin sedekah laut itu ya, Iya. mungkin yang ini ya. Nyadran Pasaran, di tingkepan, Jogja tuh Pak Dim. apa? Nyadran di Jogja, kalau ngelarung di Palembang apa ya? Ya. Atau apa yang ngunduh mantu ya. Gitu-gitu itu hanya ada di Indonesia. Atau misalkan ngaji dengan utawi iki iku ya. Itu nggak ada di tempat lain ya. Jadi apa namanya, itu secara ini ya, praktek-praktek budaya yang berkelindan dengan Islam ya. Halal bihalal kan nggak ada di tempat lain, halal bihalal. Istilahnya aja menurut bahasa Arab nggak ada ya. Ya. Silaturahim dari rumah ke rumah apa ada di Arab sana. Di Mesir ada nggak Pak Hamka? Nggak ada, orang Mesir habis hari raya masa kunjung-kunjung ke rumah gitu ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, hanya di kedutaan aja sama mahasiswa Indonesia itu. Ya Itu toh? pun kalau ada lontongnya, kalau enggak. Nah, kalau nggak ada nggak datang. Upatan, terbangan ya, baca sholawat, nah, ada itu di tempat lain. Nah itu yang dimaksud Pak Hamka tadi. Selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah itu. Ya, jadi saya kira itu juga kalau pakaian mungkin ya saya kira pakaian bisa debatable lah ya. Nah itu Gorzanji, Isra Mi'raj, Manakipan, Burdahan, wah banyak sekali itu contoh. Itu saya nggak ketemukan itu. Saya betul tadi Pak Hamka. Betul, Pak. Kalau artikulasi bisa saja artikulasi dalam bidang politik ya, hubungan agama dengan negara yang khas. Itu misalkan Pancasila, penerimaan ulama terhadap Pancasila itu saya kira diilhami oleh tadi nilai-nilai Islam Nusantara itu, tawasud, tawazud, tasamuh tadi ya. Nah, seperti itu. Tambahkan nanti ya. Takbir keliling, tadarusan, banyak pokoknya ya. Oke ya, jadi itu ya. Kemudian apalagi nih? Ya, masih ada kesalahan penulisan di sebagai kata depan ya, di dan apa namanya, kata depan itu harus bisa di atas ya. Harus bisa. Nah, sekarang saya tanya nih pertanyaan. Apa namanya, Islam Nusantara itu Islam di Nusantara atau Islam yang bersumber dari Nusantara? Gimana menurut kamu, itu pilih yang mana? Islam di Nusantara, Pak. Islam di Nusantara. Ya, itu kaitannya dengan tadi yang saya jawab dari Pak Hamka juga, bahwa orang mencoba untuk menafsiri dalam susunan idhofi itu Islam dari Nusantara, Islam di Nusantara, atau Islam untuk Nusantara. Ini berbeda. Kalau Islam untuk Nusantara itu dengan menggunakan li Nusantara ini terkesan bahwa Islam itu tidak universal. Islam yang dikhususkan untuk Nusantara itu salah juga. Kalau Islam dari Nusantara itu juga salah, karena memang kita tetap meyakini bahwa sumber Islam tentu dari Nabi Muhammad yang tinggal di Saudi Arabia, di Mekah, mohon maaf. Nah, tapi jadi Islam Nusantara itu Islam sumbernya tetap Al-Quran dan Sunnah ya? Al-Quran dan Sunnah, tapi terjadi persilangan antara agama dan budaya. Jadi Islam, boleh nggak saya mengatakan Islam yang bercorak Nusantara begitu? Boleh juga, bisa juga Pak. Oke. Nah berarti budaya dalam konsep Islam Nusantara itu budaya seperti apa yang bisa masuk kategori tadi dalam konteks? Yang bisa masuk adalah budaya-budaya yang tentu tidak sesuai yang sesuai dengan, pertama sesuai dengan syariat Islam ya, dan yang dalam arti diakomodir dengan nilai-nilai syariat Islam,
Atau yang kedua yang tidak diakomodir sama sekali, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Nah, di sini saya menulis pandangan Islam Nusantara itu salah satunya adalah terkait dengan teori istihsan. Di situ disebutkan bahwa budaya-budaya, mohon maaf bukan istihsan, masolihul mursalah. Uruf, bukan uruf. Uruf juga ada Pak, maksudnya yang termasuk dari masolihul mursalah di sini. Ketika beberapa nilai-nilai budaya atau kemaslahatan-kemaslahatan yang ditemukan di masyarakat yang ada dalilnya di syariat, tentu itu diakomodir. Tapi jika masolih itu tidak ditemukan, bahkan berlawanan, maka itu diilghakan. Masolih al-mulgha makanya. Nah, yang ketiga, masolihul mursalah di sini adalah ketika nilai-nilai yang ditemukan itu tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Nah, maka itu bisa diakomodir. Nah, baik nilai-nilai yang ditemukan itu dalam bentuk budaya atau nilai-nilai yang ditemukan itu dalam bentuk kemaslahatan. Oke, ya, saya kira cukup dari saya. Ya, saya mohon Nizar Idris ditempatkan di waiting room. Siap, Pak. Dan sidang akan saya Oke, skors. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita sambil nunggu ya, sambil nunggu hasil dari ujian yang sedang dirapatkan oleh ketua sidang dan penguji. Mohon doanya teman-teman.
Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya prinsip. kabari Mas Arif juga, Mas Farid juga. Sip. Baik, sidang skor saya cabut kembali. Barusan kita mengadakan rapat dan memutuskan berdasarkan jawaban-jawaban kandidat atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji. Tim penguji memutuskan bahwa Anda dinyatakan lulus ujian pendahuluan ini dengan nilai 88 Alhamdulillah. dan Anda diharapkan untuk memperbaiki segera. Oke, Pak. Ada hitungan 1 minggu, cuma 3 hari ya. Dari sekarang, dan Anda catat tadi perbaikan-perbaikan tadi ya, layout, kemudian transliterasi yang penting itu. Jangan sampai kalau sudah dicetak kacau semua itu, karena printout yang ada di penerbitan itu nggak bisa support dengan transliterasi Arabik tradisional Arabik Anda. Saya nggak tahu caranya gimana. Mungkin di di PDF kan di komputer yang kompatibel dulu, baru di print out, gitu ya. Dan Anda tidak diharuskan untuk mengikuti ujian tesis karena sudah dianggap cukup, tapi Anda tetap harus memperbaiki, dan nilai akan keluar setelah Anda mengadakan perbaikan-perbaikan dengan memberikan warna merah pada bagian yang diperbaiki dan dikirim ke seluruh penguji, menyertakan form pengesahan persetujuan ujian ya, hasil ujian. Oke, siap, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, ya. Dan daftar Apa? dan tetap daftar ujian tesis. Oke. Ya, Pak. daftar ujian tesis secara formal. Ya, Alhamdulillah. ke atas, Oke, siap, Pak. penuhi pembayaran, nilai ya, jangan sampai mata kuliahnya ada yang kurang. Oke, siap, Pak. Ya, baik. Demikian ujian pendahuluan pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat pada kandidat Nizar Terima Idris. kasih, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para penguji yang memberikan masukan-masukan yang sangat insightful ya atas tesis yang ditulis oleh kandidat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Adam Hesa ya, di masa libur mengikuti ujian. Ya, Matur suwun, Pak. Matur suwun, iya, Pak. mari kita tutup ujian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Oke, selamat Nizar ya. Terima kasih. Diperbaiki segera ya. Siap. Makasih, Pak Arif. Nanti sebelum di ini saya dulu. Oke. Saya lihat. Siap. Oke. 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 Pak. Matur suwun, Pak. Pak Hamka, Pak Oke, Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Adam. Ya, sama-sama, Bro. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Bro. Ya. Alhamdulillah. Selesai.